Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar adalah rahasia langit yang turun ke bumi. Malam itu disebut lebih mulia dari 1000 bulan. Ketika cahaya rahmat membelah gelap dan doa-doa berbisik lirih di antara hening. Dalam surat Al-Qadar, Allah Azza wa Jalla mengungkap keagungan malam ini. Malam ketika Al-Quran diturunkan, seraya malaikat turun membawa ketentuan dan semua doa melayang tanpa penghalang. Tak ada yang tahu pasti kapan ia datang, tapi hati yang bersungguh-sungguh akan merasakannya dalam sujud yang lebih dalam, dalam zikir yang lebih khusyuk, dan dalam air mata yang jatuh tanpa suara. Maka janganlah kita biarkan malam-malam Ramadan berlalu tanpa pencarian. Sebab di antara 10 yang terakhir, ada satu malam yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan membahas seluk-beluk tentang malam Lailatul Qadar. Tentunya kita semua berharap bisa mendapat malam yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini telah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat afiat, seger. Seger, Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Doa kita semua ya Ayah ya, kita yang menjalani puasa, pemirsa di rumah yang juga menjalankan ibadah puasa ini, puasanya juga lancar. Amin. Allah terima ibadah kita ya sepanjang bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Oke, Pak Kiai, bahasan kita ini luar biasa terkait malam yang istimewa di 10 hari terakhir. Lailatul Qadar. Kita semua berharapnya kita mendapatkan malam kemuliaan ini karena keutamaannya yang lebih baik dan lebih istimewa dari 1000 bulan. Pak Kiai, tapi sebelum nanti kita membahas apa saja mungkin trik-triknya supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, sebenarnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu seperti apa sih Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Lailatul Qadar menarik ya, setiap tahun dibicarakan tetapi orang tidak bosan. Karena dia begitu sangat kompleks sehingga banyak sisi-sisi yang setiap tahun diteliti, dipelajari, tetap saja menjadi sebuah kajian yang menarik. Ada dua hal yang inti sebenarnya pada Lailatul Qadar. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam anzalallahul Quran fi jumlatin wahidatin. Allah menurunkan Al-Quran itu secara global. Menurunkan Al-Quran secara global dari sisi Allah ya ke Baitul Izzah di langit pertama ini. Dan Al-Bararatul Kiramul Katibun, malaikat yang diberi nama dengan As-Safaratul Al-Katibun, As-Safaratul Kiramul Katibun itu sebuah istilah untuk sebuah malaikat yang membawa pesan dari Allah dalam satu global ya, secara keseluruhan itu dari Allah oleh malaikat ini ke Baitul Izzah. Itu pertama diturunkannya itu memang di Lailatul Qadar itu. Yang kedua yang menarik ini, Lailatul Qadar maknanya Lailatul Takdir. Takdir. Ya, Lailatul Takdir artinya malam di mana ditetapkan. Itu alasannya kata beliau Imam Al-Qurtubi, li annallaha yuqaddiru fiha ma yasha'u. Oleh karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan apa yang dia kehendaki itu min amril maut, tentang kematian. Minal ajal, tempo kehidupan, dan tempo segala makhluk yang ada di muka bumi. War rizki, ya, rizki dan lain sebagainya. Nah, itu ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar.
Ya, kemudian wa yuslimu ila mudabbiratil umur. Baru pada malam itu setelah ditetapkan diserahkan kepada mudabbiratul umur, 4 malaikat yang mengatur siklus kehidupan ini. Israfil, Mikail, ya, Israel dan Jibril alaihimussalam. Itu 2 ya yang menjadi inti pada Lailatul Qadar. Oke. Ya. Jadi menurut bahasan dari Imam Al-Qurtubi bahwa definisi atau hakikat dari malam Lailatul Qadar ini ada 2, Pak Kiai. Yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran ke langit pertama secara penuh, secara komprehensif, secara global. Kemudian kedua adalah soal takdir. Bagaimana Allah kemudian mengatur takdir setiap hambanya ya Pak Kiai ya. Ya, fisanatil muqabalah pada 1 tahun ke depan. Oh, pada 1 tahun ke depan. Oke, Masya Allah. Dan berarti memang semulia apa kemudian Pak Kiai dari malam Lailatul Qadar ini? Kenapa kemudian kita memang diharuskan untuk bersusah-susah payah untuk mendapatkannya Ya, di bulan Ramadan? bisa dibayangkan kalau malam itu adalah malam pencatatan amal. Pencatatan amal, kemudian kita sedang beribadah. Yang dibalasnya 1 amalan itu 1000 bulan. 1000 bulan Ya, 83 tahun 4 bulan. Maka pada awal penghitungan setiap awal tahun pada Lailatul Qadar itu, ibadah kita itu sama saja dengan ibadah yang dilakukan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Sehingga di kalangan ulama-ulama, kalau kita lihat di dalam tafsir itu, umat terdahulu tidak disebut abidin, tidak disebut ahli ibadah, hatta ya'budullaha bi alfi syahrin, sehingga dia mampu melakukan beribadah itu 1000 bulan. Jadi kalau 83 tahun dia mampu menjadi seorang abid, baru disebut ahli ibadah. Dulu, karena mereka umurnya panjang-panjang. Nah, oleh karena itu kita diberi kesempatan, waktunya hanya anggaplah sekitar 12 jam, tetapi di mana saat itu akan dituliskan, kemudian kita mengawalinya dengan lipatan-lipatan yang luar biasa yang kita lakukan itu tadi. Itu mengapa menjadi Lailatul Mubarakah. Lailah yang penuh dengan keberkahan. Jadi salah benar ketika orang sudah mendengar, sudah mengetahui, tetapi dia tidak memanfaatkan Lailatul Qadar ini tadi. Dan itu memang hak prerogatifnya Allah untuk memilih siapa hambanya yang bisa mendapatkan kemuliaan ini nggak sih Pak Kiai? Betul. Tergantung apa sih sebenarnya Pak Kiai seseorang bisa mendapatkan kemuliaan ini? Nah, apakah semua orang bisa mendapatkannya? Jawabannya semua orang bisa. Semua orang bisa? Semua orang bisa mendapatkannya. Seperti halnya saya, Mbak Mila, ini kan yang dalam hal ibadah barangkali kita nggak masuk kelas. Kelas apa gitu ya, tidak ada ukuran pada ibadah kita dari lantaran rendah yang kita lakukan. Apakah orang yang rendah masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Nah, ulama-ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bisa digapai itu manakala dia melakukan maghrib dan isya berjamaah, kemudian subuh berjamaah, maka dia sudah mendapatkan ya wa akhadha hadzal lailatul qadar. Dia sudah bisa mengambil manfaat atau pahala dari malam Lailatul Qadar. Maghrib dan isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dia sudah bisa mendapatkan. Apalagi kalau ditambah salat taraweh, ditambah tahajud dan lain sebagainya, itu tambah lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya setiap orang memiliki peluang untuk mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Lailatul Qadar. Bisa. Tapi itu tadi tergantung seberapa resilience itu apa ya, seberapa berusaha kita juga ya Pak Kiai ya? Iya, betul. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan yang sudah masuk kali ini Pak Kiai datang dari Mas Ahmad Sidik yang berasal dari Jakarta. Kita simak bersama-sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Siddiq, mahasiswa pelajar di Institut Faqih Ar-Rahuni, Kenitra, Maroko. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apa maksud dari kata Lailatul Qadar yang digambarkan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5? Dan apa maksud kenapa Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali di surah Al-Qadar? Apakah ada makna tertentu? Apakah hanya sekedar takkid atau bagaimana? Dan yang terakhir, pertanyaan saya, apakah Lailatul Qadar hanya bisa didapatkan oleh semua orang atau cuma satu orang? Dan apa maksud dari kata mendapatkan? Sekian, itu beberapa pertanyaan yang saya utarakan kepada Pak Kiai. Mohon bimbingan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini pertanyaannya dalam sekali Pak Kiai. Ada banyak, ini kayaknya satu episode nggak selesai. Tapi kita coba bahas satu-satu ya Pak Kiai. Ini terima kasih pertanyaan Mas Ahmad Sidik tadi, mahasiswa di Maroko ya Pak? Maroko. Masya Allah, luar biasa. Ya, sukses Afrika. belajarnya Mas, mudah-mudahan Amin, amin. lulusnya memuaskan. Pertanyaan pertama, maksud dari kata Lailatul Qadar, wabil khusus di surat Al-Qadar Pak Kiai. Kenapa juga disebutkannya 3 kali? Apakah mungkin ada makna yang tersirat dan tersurat yang kemudian mungkin kita bisa ambil dari surat ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Tadi sudah kita sempat bahas sedikit. Dan definisi mendapatkan itu seperti apa? Bentuk mendapatkannya itu seperti apa? Subhanallah. Masya Allah sekali nih pertanyaannya. Tafadhol Pak Kiai, silakan. Baik, para pemirsa dan Mbak Mila yang saya hormati, Lailatul Qadar, kalau tadi kita ulang sebentar, ada 2 hal yang terpenting. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah di mana diturunkannya Al-Quran itu jumlatan wahidatan ila baitil izzah. Dari Allah ke baitul izzah melalui as-safaratul katibun, ya, akiramul katibun, itu selama 24 tahun. Ya, selama 24 tahun diberikan proses daripada turunnya Al-Quran itu pada periwayatan Ibnu Abbas itu ke Baitul Izzah. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengatakan Lailatul Qadar itu hanya sekali terjadi dan tidak akan berulang. Jadi ya pada saat itu, pada saat Allah menurunkan Al-Quran secara global dari sisinya ke Baitul Izzah, hanya itulah yang disebut Lailatul Qadar oleh pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi di luar Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Karena Lailatul Qadar itu ada makna yang kedua, yaitu Lailatul Takdir. Takdir, ya. Malam di mana Allah menetapkan yuqaddiru ala ma yasha'u bi amrih. Allah menetapkan segala sesuatu dengan kehendaknya itu tadi. Tentang umur, kematian, kehidupan dan lain sebagainya. Nah ini pada satu periwayatan dari Ibnu Abbas, dia dilakukan setiap malam Lailatul Qadar. Jadi setiap tahun akan berulang, dan ini adalah jumhur ulama bahwa setiap malam Lailatul Qadar itu penetapan amal yang menyangkut ketetapan Allah itu pada malam itu ditetapkan dan diserahkan ke Mudabbirul Umur, kepada 4 malaikat yang mengatur
siklus kehidupan itu tadi. Pak Kiai boleh tanya, jadi sebenarnya kan takdir kita sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, tapi kemudian penyampaiannya begitu ya, itu Nah. yang dimaksudkan kan? Jadi Ya. setiap tahun akan disampaikan kepada malaikat-malaikat yang mengurus. Oh, oke. Nah, oleh karena itu bisa jadi kita mengisinya dengan hal-hal yang dikasih bobot beda. Kalau malam itu mengerjakannya, yang tidak diberikan kalau di malam yang lain. Nah, itu sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang makna Lailatul Qadar. Yang kedua, kenapa 3 kali Tiga kali disebut? disebut. Apakah itu takkid? Takkid artinya sebuah kata yang menguatkan pada kalimat yang sudah disebutkan. Kalimat Ya, sebelumnya. takkid atau taukid itu. Jawabannya benar takkid, tetapi ada makna lain. Ini adalah isyarat. Jadi Lailatul Qadri itu hurufnya 9. Lam, ya, lam, tak marbuta, alif, Alif. lam, ya, Qaf qaf, lagi, dal, dal, ra. Lailatul Qadar itu 9 Iya, huruf. betul. Ketika diulang 3 kali, 9 kali 3 itu 27. Bahwa itu isyarat seperti yang disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi malam 27. Oh, 27 Ramadan. Jadi ada hadisnya sahih, oke. isyaratnya berdasarkan pengulangan kata itu juga Cocok, bisa merujuk kepada sebuah kata 27. Nah, itu Iya, kalau mau dibedah ya Pak Kiai. kalau dibedah maka 2 argumentasinya untuk mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Mbak Mila, saya doakan supaya malam 27 bisa taraweh di Masjidil Haram. Amin. Ya, saya doakan. Kabul Pak Kiai. Saya ingin mendoakan maksudnya supaya saya bisa ikut mengantarkan Mbak Mila maksudnya gitu. Mudah-mudahan pemirsa juga ya Bersama Pak Kiai. keluarga ya. Kan pahalanya kayak haji bersama Rasulullah kan Pak Kiai. Kalau kita umroh di Nah, ini bulan yang jadi Ramadan. masalah. Bahwa di Saudi Arabia, di Mekah maupun di Madinah, malam 27 itu adalah malam yang dipegang adalah malam Lailatul Qadar. Oh, jadi memang Jadi sudah. pemerintah Saudi Arabia pada Dewan Fatwa Saudi di Mekah itu menetapkan malam 27 adalah malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis yang sahih tadi. Jadi dia nggak melihat ada malam-malam lain. Jadi bukan di malam 21 misalnya atau 23. Ya, atau walaupun hari-hari lain. ada hadis yang mengatakan itu, tapi kesohihan hadis yang menjelaskan 27 didukung dengan isyarat yang pengulangan 3 kali itu, maka mereka cuma 1 malam 27. Sehingga pada malam itu Mbak Mila kalau kita hadir seperti musim haji. Ramainya ya. Jadi rumah seluruh penduduk kosong semua. Jadi rumah-rumah itu kosong. Sehingga mereka semua datang ke masjid-masjid itu. Dari 2 masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Setiap orang. apakah setiap orang bisa mendapatkannya? Maka menurut jumhur ulama, di luar pendapat dari Imam Abu Hanifah, jumhur ulama mengatakan bisa karena itu didapatinya setiap tahun. Bagaimana dalam pengertian dapat? Maka 2 maknanya. Yang pertama dapat pahala. Nah, dapat pahala tadi kita sudah menjelaskan bahwa Imam Abu Bakar Al-Warraq mengatakan bila seseorang itu sholat maghrib, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, faqad akhadha Lailatul Qadri, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Dapat pahalanya, dapat tiketnya, dapat. Ya, jadi insya Allah malam itu nilainya 83 tahun 4 bulan. Itu yang pertama, makna mendapat. Yang kedua, makna mendapat memperhatikan atau ditunjukkan oleh Allah bahwa dia menyaksikan keanehan. Nah, keanehan-keanehan itu. Di antara sahabat itu yang dinukil oleh Imam
Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu, ketika salah seorang sahabat mencari ikan di laut, kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, pada saat dia mengambil air itu, maka azaban salisan, air itu tawar. Tawar. Padahal air laut itu asin. Pada saat itu air itu tawar. Maka dia mengatakan, subhanallah, inilah yang disebut dengan malam penuh dengan keberkahan, sehingga segala sesuatu itu menjadi murni, menjadi sesuatu yang membawa keberkahan. Oh, Masya Allah, baik. Dan memang digambarkan itu langit dalam keadaan tenang, terang, sehingga dia malam seperti siang, siang seperti malam, itu digambarkan. Nah, orang ini namanya mendapat dalam pengertian menyaksikan keajaiban. Merasakan. Ajaibul Lailatul Qadar, dia melihat keajaiban Lailatul Qadar. Masya Allah, menarik ya. Nah, ini nih cerita-cerita, maksudnya keajaiban itulah yang mungkin itu bisa menjadi salah satu tanda ya Pak Kiai. Ya. Nanti kita bahas lagi ya. Insya Allah. Di segmen berikutnya sebenarnya tanda-tanda spesifik yang lain itu seperti apa bentuknya. Kita sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita masih dengan bahasan yang sama Pak Kiai soal kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Tadi yang saya highlight dari segmen kedua tadi, definisi mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini dua sebenarnya yang dibahas. Yang kemudian digarisbawahi oleh Pak Kiai. Yang pertama adalah pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua adalah terjadi keajaiban atau keanehan-keanehan yang mungkin dirasakan manusia yang mendapatkannya. Pak Kiai, nah keanehan ini atau keajaiban ini tuh apakah memang bisa dirasakan setiap orang atau bisa berbeda Pak Kiai? Misalnya memang betul nih, malam 27 terjadi malam Lailatul Qadar. Perasaannya bisa sama nggak misalnya Pak Kiai dan saya mungkin merasakan nuansa atau fenomena yang sama? Atau bisa berbeda Pak Kiai? Kalau sama-sama orang-orang yang mencari, dia akan merasakan. Jadi tidak akan merasakan orang yang tidak mencarinya. Tapi kalau dia sama-sama sekelas bagi orang yang mencarinya, maka dia akan merasakan yang sama. Dari beberapa penuturan ulama yang menyaksikan itu. Pertama dikatakan malam itu tidak panas, tidak dingin. Kemudian di pagi harinya tanda-tanda alam itu matahari terang, tapi tidak menyengat. Itu adalah tanda-tanda yang berlaku secara umum. Tetapi ketika orang tidak menyaksikan, maka itu sebenarnya nggak jadi tanda. Tapi kalau dia memang meneliti, dia mencarinya dan membanding-bandingkannya dari awal gitu, maka hari itu memang nggak sama. Nggak sama. Dan tadi ketika Mbak Mila mengatakan apa kelebihannya dan yang menjadi nilai lebih dari Lailatul Qadar itu, ada satu hadis mengatakan idza kana Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi qaukabin minal malaikah. Apabila pada malam Lailatul Qadar, maka Jibril turun bersama satu kelompok besar dari kalangan malaikat. Yusalluna wa yusallimu ala abidin qaidin al qaidin yazkurullah. Malaikat Jibril memimpin dengan para malaikat-malaikat yang jumlahnya besar itu, yusallun, memberikan salawat, wa yusallimun, dan mengucapkan salam ala abidin qaimin, terhadap seorang hamba yang sedang beribadah berdiri, au qaidin, atau sedang dia dalam keadaan duduk, yazkurullah, ketika itu dia sedang berzikir kepada Allah. Tidak termasuk naimin, orang yang tidur. Rugi berarti kalau ya, tidur. Orang yang tidur. Orang yang tidur. Lahin, orang yang lagi main-main, laibin, main game, main ini, enggak termasuk. Jadi berdiri, duduk. Dan itu kemuliaan itu tidak terjadi di malam lain. Jadi malaikat membawa pasukan untuk membaca salawat dan memberikan salam kepada orang yazkurullah. Itu hanya pada Lailatul Qadar.
Nah, jadi betapa bagi orang yang mencarinya itu sesuatu yang nggak boleh tertinggal. Itu benar-benar sesuatu yang dicapai. Oke. Jadi Pak Kiai, kemudian apa yang harus kita usahakan dan kita upayakan sepanjang bulan Ramadan ini supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Subhanallah, saya intisarikan dari bacaan yang begitu panjang. Pertama, orang itu memelihara itu. Ya, itu al-ma'nu anil haram, mencegah dari hal-hal yang diharamkan. Jadi ini para pemirsa dimanapun berada harus dijaga. Kalau kita ingin mendapatkan dalam malam Lailatul Qadar itu, salah satunya kita harus mencegah jangan sampai ada yang haram, yang subhat masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, tarkul ma'asi, tidak melakukan kedurhakaan. Ya, tidak dalam keadaan tidak melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga, tarkus sabai, meninggalkan perut kenyang. Nah, jadi ini mohon maaf para pemirsa, jangan-jangan saya cuma pandai mengatakan. Jangan sampai Ramadan itu cuma memindahkan waktu makan. Betul, Pak. Jadi kita makan 3 kali, pagi, siang, sama sore. Kemudian kita pindahkan jadi maghrib, tengah malam dengan sahur gitu. Maka kalau ini kita hanya memindahkan waktu makan, maka insya Allah kita tidak akan bisa menyaksikan. Dari persaksian mereka itu, mereka seluruhnya adalah ju' dalam keadaan lapar. Jadi dia bukan bagian dari hal-hal yang bisa digapai secara fisika, maka kondisi lapar menjadi syarat. Harus untuk mendapatkan itu tadi. Nah, yang menarik Mbak Mila bahwa orang-orang yang mendapatkan itu seperti Sayyidah Aisyah itu dalam bentuk pertanyaan, tapi kita semua yakin bahwa Sayyidah Aisyah itu seperti halnya sahabat yang menyaksikan bahwa air laut itu tawar. Ini yang sering kita membacanya, tetapi kita kurang dapat atensi itu begini. Dia bertanya kepada suaminya, kepada Rasul, kalau aku menyaksikan Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Nah, kan semua dosa, faiza sa'ala fa'u'ti. Kalau dia minta, maka aku berikan. Gitu. Bisa dibayangkan kalau seandainya yang mendapatkan saya dan Mbak Mila, yang diminta itu skala prioritasnya itu apa? Maka bisa jadi hal-hal yang panjang umur, materi yang kita minta. Nah, ini menariknya bahwa pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya itu non-materialistis. Beliau mengatakan, Kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah sang maha pemaaf. Gemar memberikan maaf, maafkanlah aku. Jadi tidak minta panjang umur, tidak minta banyak rezeki, tidak mendapatkan kedudukan, tapi yang dia minta adalah maaf. Ini para pemirsa adalah gambaran bahwa skala prioritas dalam hidup itu, ini adalah skala nomor 1 nih. Jadi kalau kita selama ini berdoa, minta panjang umur itu nomor 1, rezeki yang banyak nomor 2, kesejahteraan itu nomor 3, maka kita akan merubahnya. Yang diajarkan oleh Nabi kepada istri beliau itu, pertama dalam berdoa yang mesti diminta adalah ampunan Allah. Masya Allah. Dan itu diulang-ulang terus doa itu ya Pak Kiai? Ya, di Ramadan kan kita baca tuh, betul, mestinya kita mesti mengerti tuh. Dan harus ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabi, disampaikan kepada istrinya, dan istrinya pun melaksanakannya. Oke, Masya Allah. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu, Pak Kiai. Kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.